Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur hari ini dimanapun kita berada kita terus melihat perbuatan dan keajaiban Tuhan dalam kehidupan kita. Katakan samping kiri kananmu, keluarga dan dimanapun Bapak Ibu berada, katakan kamu lebih daripada pemenang. Haleluya. Kami bersyukur hari ini Tuhan, Engkau sangat baik bagi kami, kasih dan penyertaan Tuhan selalu baru bagi kami. Kami bersyukur sampai dengan hari ini Tuhan menyertai kami. Kami akan membawa setiap pujian, pengagungan, penyembahan kami kepada Tuhan. Yang siap memuji Tuhan sama-sama kita katakan amin, haleluya. Kita percaya kita adalah umat-umat pilihan Tuhan, orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sama serukan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, katakan haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Ada sama-sama serukan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Katakan jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan ku bebas, bebas karena pengampunannya. Amin. Ku bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Katakan sekali lagi. Ku bebas karena pengampunannya. Ku bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Haleluya. Kami percaya oleh kuasa darah Tuhan, kita menjadi orang-orang yang bebas. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, hari ini hari yang luar biasa yang Tuhan jadikan bagi setiap kami. Kami membawa setiap pujian, penyembahan dan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Sebab Engkau Allah yang kudus, Allah yang bertahta dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami datang padamu hari ini Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama ibadah. Ku masuk ruang maha
ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Katakan, ku menyembahmu, ku sembah, ku sembahmu, ku menyembah, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, Engkau kudus, kudus Tuhan. Katakan, kami masuk ruang maha kudus, ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Katakan, ku menyembah, ku menyembahmu, ku sembah, ku sembahmu, ku menyembah, ku menyembahmu, ku sembahmu. Sarukan, ku menyembah, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembah, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus Tuhan. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang besar. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Engkau Allah yang besar, Kau Allah yang layak kami sembah. Terima kasih atas kemurahan-Mu, terima kasih atas kesetiaan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh,
Puji Tuhan, salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Kita berjumpa lagi hari ini dalam kemurahan dan kasih karunia Tuhan. Saya berdoa supaya Bapak Ibu baik-baik saja, diberkati Tuhan, dikuatkan Tuhan, dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera yang dari Tuhan. Sehingga dalam keadaan apapun juga saudara punya kekuatan untuk bertahan, karena ada kekuatan Tuhan yang ada di dalam diri kita. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita berdoa minta tuntunan Tuhan, pengurapan Tuhan hari ini. Urapi hamba-Mu ya Bapa, dan berkati seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada yang mendengarkan pesan Tuhan ini Tuhan, supaya menjadikan kami orang percaya yang lebih kuat, yang pemahaman kami tentang Engkau lebih dahsyat lagi Tuhan, dan bahkan kehidupan kami diubahkan untuk semakin jadi berkat dan semakin memuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam semua sekali lagi. Saya menyapa saudara yang ada di Pulau Sumba, yang ada di Pulau Sabu, yang ada di Pulau Rote, Pulau Timur, Pulau Flores, Alor, Lombok, Bali, dan bahkan yang ada di Pulau Jawa, yang setia mengikuti setiap program ini. Saya berdoa supaya saudara semakin diperlengkapi, Alkitab bilang, dengan perbuatan-perbuatan baik, untuk hidup kita lebih berguna bagi orang lain dan memuliakan Tuhan, sehingga orang lihat hidup kita, mereka lihat Tuhan yang ada dalam kita, dan mereka bertobat dan memuliakan Tuhan juga. Itu artinya hidup kita menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Nah, hari ini Senin kasih Tuhan, saya ajak kita untuk belajar tentang satu tema yang sederhana, yang saya beri tema itu adalah investasi kekal. Minta tolong dibantu dan dia KS sedikit. Nah, investasi kekal. Nah, kata investasi, sering kasih Tuhan, tentu ini adalah bahasa umum. Biasanya kalau dalam bahasa rohani kami sering sampaikan pada jemaat ini, bicara tentang menabur atau mengorbankan sesuatu. Nah, sering kasih Tuhan, kita baca dulu ayat ini bersama-sama. Lukas pasal 18 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Petrus berkata, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu, kepunyaan kami, dan mengikut Engkau. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, atau saudaranya, orang tuanya, atau anak-anaknya, atau mungkin sampai kepada harta milik dan semuanya, akan menerima kembali lipat kali ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari ayat ini kita menemukan sebuah arti bahwa Yesus sedang mengajarkan bahwa apa yang kita invest, apa yang kita nabur, apa yang kita korbankan untuk kerajaan Allah, maka dia tidak pernah berhutang untuk kita. Firman Tuhan bahkan mencatat bahwa barang siapa yang memperhatikan orang lemah, dia sedang membuat Tuhan berhutang. Artinya bahwa apapun yang saudara lakukan untuk kerajaan Allah, saudara sedang menginvest sesuatu yang kekal. Kenapa saya sebut investasi kekal? Karena Alkitab pencatat yang kita baca tadi bahwa pada masa ini juga dia akan menerima berlipat kali ganda. Artinya bahwa, sering kasih Tuhan, artinya bahwa kita menerima masa ini sekarang, apa yang kita tabur, apa yang kita invest. Tapi juga di zaman yang akan datang bicara tentang kekekalan, saudara dan saya pun menerima bagian yang Tuhan siapkan untuk kita. Nah, hari ini Senin kasih Tuhan, kita akan belajar satu tokoh yang di dalam Alkitab. 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-11, kita baca dulu ayat ini bersama-sama. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saya ingin untuk angkat tokoh yang satu ini dan memulai dari ayat yang kita baca tadi, untuk memberikan kepada kita sebuah gambaran bahwa senang kasih Tuhan, untuk memulai kehidupan yang diberkati Tuhan, untuk memulai sebuah kehidupan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, bisa jadi kita mulai dari keadaan rendah, bisa jadi kita mulai dari keadaan di mana orang tidak menganggap kita, orang tidak menemukan ada potensi-potensi yang layak untuk bisa dijadikan andalan untuk bisa mengejar masa depan kita. Nah, ayat yang kita baca tadi adalah bicara tentang konteks di mana
Samuel datang ke rumah Isai ayah Daud untuk mencari salah satu orang yang Tuhan sedang mempersiapkan, yang sedang Tuhan incar untuk menjadi raja di Israel, menggantikan raja Saul waktu itu. Nah, saudara kasih Tuhan, waktu Samuel datang bertamu ke rumah Isai, rupa-rupanya Samuel itu menemukan bahwa Isai itu tidak ikut sertakan Daud dalam pertemuan itu, karena pasti Isai dalam hatinya tidak usah capek-capek datang karena tidak ada potensi hebat dalam diri Daud, karena yang Samuel cari ini bukan gembala domba, saudara. Samuel cari ini bukan orang-orang yang sembarangan. Yang dia cari adalah seorang yang akan diurapi menjadi raja. Sehingga Isai mungkin secara logika dia realistis bahwa anaknya tak usah datang capek-capek karena datang pun percuma. Artinya bahwa kesimpulannya adalah bahwa dia adalah seorang anak muda yang sekilas tidak ada harapan akan masa depan yang baik. Dia cuma gembala kambing domba, tidak punya pengalaman di urusan perang atau kaitannya dengan nanti jadi raja, karena dia pasti harus punya pengalaman di dunia pemerintahan dan segala macam. Nah, kalau seorang gembala kambing domba, dari mana dia belajar tentang pemerintahan? Menurut orang tuanya dia tidak punya potensi jadi orang hebat, apalagi jadi raja. Menurut kakaknya dia memiliki kebiasaan-kebiasaan yang buruk, yang kurang baik. Alkitab mencatat dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-28 itu, kasih Tuhan, bahwa ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu, engkau datang kemari dengan maksud untuk melihat pertempuran. Dari sini kita punya kesimpulan bahwa keluarga Daud tidak melihat ada potensi apa-apa yang ada pada Daud selain daripada menjaga kambing domba yang ada di padang. Nah, kasih Tuhan, dari situ saya catat di slide saya bahwa menuju masa depan yang lebih baik, jangan biarkan orang lain menentukan jalan hidup saudara dan saya. Nah, saudara kasih Tuhan, dari sini kita punya kesimpulan bahwa Isai realistis bahwa anaknya itu tidak punya potensi untuk meraih masa depan yang lebih baik, mungkin jadi gembala domba yang hebat nantinya. Dia kaya raya untuk urusan peternakan, tapi untuk di dunia pemerintahan atau apalagi menjadi seorang raja dia tidak layak. Tapi mari kita belajar bahwa orang muda ini kemudian mematahkan semua prediksi dan kemudian dia justru mengubahkan pada akhirnya orang tuanya sendiri melihat bahwa ternyata apa yang mereka melihat itu salah. Saya yakin bahwa pada akhirnya mereka mengakui bahwa mereka salah menilai anak mereka. Nah, itulah sebabnya hari ini kita belajar tentang investasi. Nah, saya bahasakan sederhana, Bapak Ibu mungkin punya pemahaman yang lebih baik daripada ini. Tapi menurut saya investasi adalah berkorban dulu, bicara tentang waktu kita, tenaga kita, uang kita, bahkan korban perasaan, bahkan harga diri seperti Daud tadi dianggap tidak layak tadi, dengan harapan akan mendapatkan keuntungan di masa depan. Sehingga saya ajak kita untuk belajar tentang investasi Daud untuk meraih sesuatu yang baik di hidupnya di masa depan. Nah, kita belajar dari orang ini. Yang pertama adalah sudah dikasih Tuhan, investasi kesetiaan dan ketaatan. Bapak Ibu lihat dulu bersama-sama di ayat 15 dari 1 Samuel 17 itu kasih Tuhan bahwa tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Kemudian di ayat yang ke-20, lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya kambing dombanya pada seorang penjaga. Dia harus pastikan pekerjaannya itu aman baik-baik dulu, lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya, sampai ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisan dan mengangkat sorak perang. Bapak Ibu dikasih Tuhan, waktu dalam keadaan seperti itu, kasih Tuhan, yang dia nabur, yang dia kasih Tuhan invest dalam kehidupannya, dia adalah kesetiaan dan ketaatan.
Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, pada saat seseorang dikasih tanggung jawab, maka saudara kasih Tuhan ini adalah sebuah modal yang perlu dia bangun. Saya yakin bahwa orang-orang hebat hari ini yang mungkin saudara kenal, itu adalah orang-orang yang dimulai dengan kesetiaan dan ketaatan pada tanggung jawab kecil yang Tuhan percayakan pada mereka. Itulah sebabnya hari ini mungkin saudara adalah seorang hamba Tuhan, dan kemudian pelayanan saudara itu bukan pelayanan misalnya khotbah di KKR besar, atau bahkan bukan khotbah di hari Minggu, atau mungkin saudara cuma dikasih tugas melayani sekolah Minggu, atau mungkin tugasnya cuma doa makan, atau mungkin tugasnya itu tidak ada urusannya dengan mimbar, hanya memperhatikan orang-orang miskin, pelayanan-pelayanan yang lain saudara kasih Tuhan. Tapi hari ini saya mau kasih tahu bahwa modal kita adalah kesetiaan dan ketaatan. Mungkin itu tanggung jawab di usaha dan pekerjaan saudara, mungkin itu tanggung jawab dalam rumah tangga, atau bahkan tanggung jawab dalam dunia pemerintahan, dan apapun itu saudara kasih Tuhan. Jangan lupa bahwa yang menjadi tim penilai untuk masa depan yang lebih baik itu adalah bukan pemimpin kita, bukan orang tua kita, bukan orang yang ada di sekitar kita. Karena pada saat hati kita itu bandel, hati kita itu maksudnya itu menggerutu, dan wajah kita itu kelihatan senyum, maka orang tidak lihat hati kita, mereka cuma tahu wajah kita. Tapi jangan lupa bahwa yang memperhatikan kita adalah Tuhan yang Maha Tahu. Amin saudara. Waktu dia lihat Daud itu setia, waktu dia lihat Daud itu taat dengan tanggung jawab kecil yang dipercayakan pada dia, maka Tuhan melihat bahwa ini keren, layak untuk jadi raja. Hari ini saudara kasih Tuhan, saya percaya bahwa saudara ketika mulai pelayanan, saudara mulai usaha dan pekerjaan atau merintis karir, maka modal ini perlu saudara punya. Saudara perlu invest ketaatan dan kesetiaan. Dan ini sesuatu yang tidak mudah, karena kadang-kadang kita harus lawan ego kita. Kenapa kok saya cuma dipercayakan sedikit? Sama seperti perumpamaan tentang talenta. Saudara ingat, yang satu dikasih satu, yang satunya dikasih dua, yang satunya dikasih lima, yang dua dan lima. Modal ini, mereka setia, mereka taat, dan kemudian menghasilkan. Yang satunya seharusnya dia kalau setia dan taat menghasilkan satu, maka saya percaya dia mendapatkan pujian dari tuannya. Tapi dia justru mencari alasan. Saya yakin bahwa dia tidak terima, dia iri sama orang yang punya kepercayaan lebih daripada itu. Bapak Ibu, perjuangan kita untuk melawan ketaatan dan kesetiaan adalah iri hati. Komplain, merasa orang lain diberkati lebih daripada kita, merasa orang lain lebih dipercaya daripada kita, merasa tugas orang lain lebih mulia daripada kita, sehingga banyak orang yang gagal setia dan taat, dan itulah yang membuat mereka itu tidak meraih apa-apa di masa depan mereka. Karena jangan lupa sekali lagi bahwa Tuhan yang lihat kesetiaan dan ketaatan kita. Dan jangan lupa juga bahwa yang menyediakan masa depan yang penuh dengan harapan itu adalah Tuhan. Saudara boleh berjuang, tapi jangan lupa modal kesetiaan, modal ketaatan, saudara perlu tanamkan, jadikan itu bagian dari karakter yang melekati hidup saudara. Maka saya percaya tidak ada yang bisa menggagalkan saudara untuk meraih masa depan saudara. Amin saudara. Jadi yang pertama adalah tentang kesetiaan dan ketaatan yang perlu kita miliki di hidup kita. Bangun itu di hidup saudara. Jadikan budaya hidup saudara. Jadikan nilai hidup saudara. Supaya saudara menuai sesuatu di masa yang akan datang. Yang kedua adalah yang ditabur, yang invest oleh Daud adalah tentang bicara tentang belajar dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di ayat yang ke-16, ayat yang ke-23, 1 Samuel pasal 16, Alkitab mencatat, dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu mundur daripadanya. Bapak Ibu, dari ayat ini, kalau Bapak Ibu baca ayat sebelumnya, itu peristiwanya adalah begini, ceritanya adalah begini. Nah, ceritanya adalah begini, saya kasih Tuhan. Waktu Saul waktu itu sudah mulai tidak lagi setia, berubah setia kepada Tuhan, maka firman Tuhan mencatat bahwa dia diganggu oleh roh jahat. Kali baca adalah roh jahat yang dari Tuhan, artinya bahwa sesuatu yang diizinkan Tuhan, paling tidak seperti itu ya. Nah, senang kasih Tuhan, dan kemudian waktu dia dalam keadaan seperti itu, rupa-rupanya di Israel dari zaman dulu itu sudah tahu bahwa setan itu
bisa dikalahkan dengan permainan musik tentu, bukan main musik yang asal-asalan, tapi musik, orang yang memainkan musik dalam pengurapan Tuhan, bisa setan dikalahkan. Makanya untuk para pelayan Tuhan, para pemain musik, pastikan ketika saudara garut gitar saudara jereng, maka setan takluk. Saudara pukul drum saudara pong, maka setan lari. Saudara mainkan keyboard saudara, maka setan lari. Atau alat musik sederhana sekalipun, ketika saudara memainkan dalam pengurapan Tuhan, maka saudara mengalahkan setan. Nah, ketika saudara dikasih Tuhan, dicarilah satu orang di satu bangsa Israel untuk bisa menjadi pelayan Saul, menjadi pemain musik yang diurapi. Waktu dia main musik, maka setan kabur, maka ternyata ketemulah Daud. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ini dicari untuk seorang raja penguasa waktu itu, tentu tidak boleh main-main. Harus betul-betul yang teruji, yang terbaik, yang terbukti. Dan ternyata kembali bahwa ketemu orang muda yang dianggap remeh oleh orang tuanya tadi. Orang muda yang tadinya tidak kelihatan potensinya, ternyata di padang tanpa sepengetahuan, bisa jadi ya, tanpa sepengetahuan ayah dan orang dekatnya dia sedang mengasah kemampuannya dia untuk memainkan musik. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kemudian yang berikutnya adalah yang kasih Tuhan, peristiwa dia mengalahkan Goliat. Ayat 49 1 Samuel 17, lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantongnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumus ia dengan mukanya sampai ke tanah. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dari sini saya punya sebuah kesimpulan kecil, bahwa Daud menjadi seorang pemain musik yang hebat. Itu bukan hasil dari doa, Tuhan tolong, saya pengen menjadi pemain musik kecapi yang hebat yang diurapi Tuhan, tiba-tiba jereng jadi ahli. Saudara, dia juga untuk menjadi seorang ahli-ahli yang hebat, pengumban ahli-ahli yang hebat, juga tidak hanya dengan doa, Tuhan tolong, saya berdoa supaya ketika saya sekali ayun kena orang Kupang bilang pestanya dia, kemudian mati dia, bisa jadi dengan doa, betul. Tapi juga untuk menjadi seorang pengumban yang hebat, juga bukan sembarangan, butuh orang yang ahli. Hakim-Hakim pasal 20 ayat yang ke-16, ternyata kita temukan bahwa para pengumban dari zaman dulu itu sudah ada dalam rombongan tentara. Nah, Alkitab mencatat di situ bahwa dari segala laskar ini ada 700 orang pilihan yang kidal, dan setiap orang dari mereka dapat mengumban dengan tidak pernah meleset sampai sehelai rambut pun. Jadi ini penembak jitu, saudara. Nah, Daud termasuk dalam kategori ini, saudara, penembak jitu, saudara. Makanya kenapa Tuhan incar dia jadi raja, karena dia selain seorang yang pintar main musik, juga seorang yang punya potensi, karena dia penembak jitu kalau urusan umban, saudara. Nah, dari sini kita belajar bahwa untuk menjadi seorang ahli bukan hanya doa, tapi perlu belajar berulang-ulang kali. Makanya hari ini saya kasih Tuhan, ketika saudara mengenal atau mengerti potensimu di mana, jangan pernah main-main. Haleluya. Terus latih, terus kembangkan sampai saudara pakai semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan, dan tentu saudara memberikan yang terbaik. Jangan lupa bahwa main kecapi itu mengantarkan dia ke istana. Dia melayani seorang raja. Kemudian juga jangan lupa dengan kemampuannya menggunakan alih-alih pun mengantarkan dia ke puncak kemuliaan. Waktu itu dia disanjung. Waktu itu dia menjadi pahlawan Israel. Kenapa? Karena keahlian yang dia sudah invest selama ini. Dia belajar tentang yang namanya kecapi, dan belajar tentang yang namanya umban, cara mengumban yang tepat. Saya percaya waktu dia duduk di padang saya kasih Tuhan, dan kemudian dia mainkan kecapinya dia, banyak sekali inspirasi yang muncul. Kalau lagu-lagunya dia itu saya kasih Tuhan, serahkan pernah nyanyikan lagu-lagu tentang Daud, misalnya tentang seperti rusa yang haus. Mungkin dia ada di padang, dan sementara dia mengembalakan kambing dombanya dia, ada rusa yang lewat, dan kemudian rusa itu pergi minum air sungai, di mana kambing domba Daud pun ikut minum di sana. Waktu dia lihat rusanya
minum air, dia langsung ingat, oh ternyata betul ya, seperti itu saya sama Tuhan saya. Maka munculnya, diambil dia punya apa itu, kecapinya dia, dan dia karang lagu, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Nah, sedang kasih Tuhan, waktu dia dalam kesesakan dikejar oleh setan, hampir mati. Dan waktu dia lolos, dia kemudian ambil kecapinya, muncul lagi lagu berikutnya, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut. Pakai kecapi, dia menjadi seorang pemazmur yang hebat, penyanyi yang hebat, yang disenangi di Israel, dan yang hidupnya memuliakan Tuhan. Karena itu hari ini, Bapak Ibu jangan pernah main-main dengan talenta saudara, dan jangan pernah tidak mau melayani Tuhan. Karena saya percaya bahwa itu adalah sebuah investasi kekal. Apabila saudara invest waktumu untuk belajar, untuk mengasah kemampuan, keahlian saudara, dan saudara pakai untuk memuliakan Tuhan, maka keahlian saudara itu akan membawa saudara ke puncak kemuliaan dan nama Tuhan dimuliakan. Tetapi berikutnya ada yang kasih Tuhan, saya ingin kita belajar tentang Daud. Yang berikutnya adalah dia suka mempersembahkan korban. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, mempersembahkan korban, atau bicara tentang ketika saudara datang ke bait Allah, maka tidak boleh datang dengan tangan hampa. Itu diajarkan oleh Tuhan di dalam perjanjian lama, sampai Yesus pun ajarkan di perjanjian baru. Karena kita lihat sama-sama bahwa dia mengusir para penjual dalam perjanjian lama, perjanjian baru yang menjual di bait Allah. Dia usir mereka karena persembahan mereka itu sudah tidak sikap mereka dalam mempersembahkan korban itu sudah tidak bagus lagi. Kemudian waktu dia lihat seorang janda miskin datang mempersembahkan korban, bahkan dia pun mempersembahkan korban bersama-sama dengan murid-muridnya ketika ada di bait Allah. Nah, sen kasih Tuhan, sehingga dari sini kita punya kesimpulan bahwa mempersembahkan korban kepada Tuhan adalah bentuk dari cinta kita mengasihi Tuhan. Apa bentuk dari kita mengasihi Tuhan maksud saya? Nah, hari ini saya kasih Tuhan, karena itu sebagai orang percaya, jangan pernah lagi hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau di gereja-gereja kita hari-hari ini kan ada namanya misalnya persembahan, ada beberapa menyebutnya itu kolekte, gereja menyebutnya kolekte. Ada yang bisa persembahan, misalnya persembahan untuk para diakonia, untuk orang-orang miskin diakonia, ada persembahan pembangunan, ada persembahan persepuluhan dan segala macam. Intinya adalah semua yang saudara berikan itu jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Saudara kasih Tuhan, artinya bahwa saudara mempersembahkan semuanya itu untuk memuliakan Tuhan dengan semua yang ada pada saudara. Jangan pernah hitung-hitungan urusannya sama Tuhan. Saya mau ajak kita untuk belajar ini. Kita ada minta tolong AI untuk bantu hitung saudara. Firman Tuhan mencatat, ini salah satu saja ya, bukan itu. Daud punya kebiasaan ini, tapi saya temukan ini saja. Salah satu ini contoh untuk kita lihat sama-sama bahwa orang ini untuk Tuhan itu dia habis-habisan. Dia tidak pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Firman Tuhan mencatat di ayat 13, 2 Samuel 6. Apabila pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mempersembahkan atau mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Berarti 2 ekor hewan yang dikorbankan. Nah, kemudian kita coba hitung jarak antara rumah Obed-Edom di Kiryat Yarim ke Yerusalem itu diperkirakan sekitar 12 hingga 15 kilometer. Nah, maksud saya adalah supaya kita mau jumlah kira-kira tiap 6 langkah itu, dan kemudian jika perjalanan memindahkan tabut memakan jaraknya paling minimal ya 12 kilometer dan mempersembahkan korban setiap 6 langkah, maka kurang lebih total hewan yang dikorbankan Daud saat memindahkan tabut dari rumah Obed-Edom ke Yerusalem itu adalah kurang lebih 5.332 hewan yang terdiri dari itu dia tadi, yang di atas tadi itu seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Bapak Ibu kali sendiri, 5.332 ekor hewan. Kalau kita hitung sapi, taruhlah sapi yang besar itu 5 juta sekarang, kemudian yang lembu gemukan itu taruhlah 3 juta, Bapak Ibu hitung sendiri. Dia cuma pindahkan tabut itu dia tidak menghitung apa yang mau dikorbankan untuk Tuhan. Kenapa?
Saudara kasih Tuhan, dia mengerti bahwa kebaikan Tuhan di hidupnya dia. Perlindungan Tuhan, semua tinta-tinta emas kebaikan Tuhan yang ditulis di kehidupannya dia. Dia angkat dia dari padang gembala, dipindahkan dia ke tempat yang mulia, tidak dapat dibalas dengan apapun yang ada pada Daud. Karena itu hari ini saya mau ajak saudara, jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan untuk urusan harta. Haleluya, amin saudara. Jangan pernah hitung jumlahnya. Saudara ketika mempersembahkan, persembahkanlah dengan setulus-tulusnya. Sekali lagi, karena Tuhan yang melihat kita, bukan manusia yang melihat kita. Ya saya sampaikan di awal tadi, ketaatan dan kesetiaan Daud tidak dilihat oleh orang lain. Tuhan yang lihat dan Tuhan tahu bahwa semua itu bisa jadi modal untuk jadi orang yang dipercaya di masa depan. Haleluya, kegigihannya untuk belajar, menghasilkan keahlian, dan dengan keahliannya dia pakai untuk memuliakan Tuhan, dan juga dengan keahliannya itu dia dipindah atau dia dipakai, keahlian dipakai untuk memindahkan dia ke tempat yang lebih mulia, yaitu istana raja. Bapak Ibu, slide yang berikutnya, ini salah satu lagi kasih Tuhan. Waktu menjelang kematiannya dia tidak bisa lagi membangun bait Allah seperti kerinduannya dia. Ini adalah kalimatnya dia kepada anaknya Salomo yang dia tugaskan untuk membangun bait Allah. Di 1 Taurat 22 ayat 14, sesungguhnya sekalipun dalam kesusahan aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu 100.000 talenta emas, 1 juta talenta perak, dan sangat banyak tembaga dan besi, sehingga beratnya tidak tertimbang. Juga aku telah menyediakan kayu dan batu, dan itu bukan sesuatu yang itu semua itu terbaik semua, tetapi baiklah engkau menambahkannya. Salomo akan menambahkannya. Nah, saya coba hitung-hitung juga, tentu minta tolong teknologi. 100 talenta emas dan kemudian 1 juta talenta perak, itu saja dulu. Yang lainnya gak usah hitung, pasti banyak sekali. Nah, sehingga 1 talenta itu sekitar 33 kilogram beratnya. Itu berat talenta kuno bervariasi, tapi ini adalah perkiraan umum saja. Jadi 100 talenta emas sama dengan 100.000 kali, ini maksudnya di harga emas sekarang, kali 33 kilo, maka 1 talenta itu adalah 1 kilo emas itu adalah 3.330.000 kilo. Maaf ya. 100 talenta emas sama dengan 100 kilo kali 33 kilogram. Jadi totalnya adalah 100 talenta emas itu totalnya adalah 3.330.000 kilogram emas. Kalau dijumlahkan per kilo. Kemudian 1 juta talenta perak itu kalau dijumlah maka jumlahnya adalah 33.300.000 kilogram perak. Nah, kita coba nilai total persembahan Daud untuk emasnya saja. Itu Bapak Ibu baca sendiri di situ. Itu ngeri sekali, saya tidak bisa jumlah karena saya tidak pernah pegang uang sebanyak ini. Tapi nolnya ada berapa itu? 12 nol. Dan tambah 33. Jadi sangat banyak sekali nilai persembahan Daud untuk dia persembahkan untuk rumah Tuhan. Kalau totalnya itu cuma emas dan perak saja sekitar 4 kuadriliun rupiah. Ini bukan triliun, bukan miliar lagi. Lewat saudara. Bayangkan saudara. Coba berpikir sejenak. Seorang Daud, dia mempersembahkan korban yang begitu hebatnya. Saya yakin bahwa dia tahu bahwa dia tidak bisa balas kebaikan Tuhan dengan harta kekayaan yang sebegitu banyak sekalipun. Sehingga dia bilang kepada anaknya, sekalipun saya sudah kasih sekian banyak, nanti kamu tambahin nak. Artinya dia menginvestkan nilai kepada anaknya Salomo, bahwa untuk Tuhan gak boleh hitung-hitungan. Amin saudara. Hari ini saya mau ajak saudara kasih Tuhan. Untuk Tuhan sekali lagi, jangan pernah hitung-hitungan. Bahkan hari ini, saudara latih dirimu. Kalau saudara adalah seorang yang termasuk orang yang hitung-hitungan sama Tuhan, kasih persembahan di gereja masih 2.000 rupiah, masih 5.000 rupiah, masih 50.000, kalau 100.000 sudah mulai berat. Maka hari ini saudara perlu bertaubat. Karena seharusnya
persembahan kepada Tuhan adalah kebutuhan saudara. Sama seperti saudara butuh uang untuk beli makanan, sama seperti hal itulah saudara butuh uang untuk mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Jadikan ini doa saudara, Tuhan saya mau memberikan persembahan yang terbaik padamu, maka berikan juga berkat-Mu kepada saya. Selain untuk kebutuhan makan minum, kebutuhan hari saya, mempersembahkan terbaik pada Tuhan juga adalah kebutuhan saya. Karena itu ajar saya, latih saya untuk bertobat dan memuliakan Tuhan dengan harta yang ada pada saya. Hari ini sedang kasih Tuhan, kalau kita belajar dari seorang Daud, kita jadi malu. Bahwa ketika kita mempersembahkan 1 juta kepada gereja, kita mulai rasa bangga. Wah, saya kasih 1 juta. Bapak Ibu, belum seberapa dibanding dengan kebaikan Tuhan di hidup saudara. Amin saudara. Karena itu hari ini, sukalah persembahkan korban. Amin saudara kasih Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, yang kemudian dituai Daud itu di hidupnya adalah, yang pertama adalah dia menjadi raja 40 tahun, 7 tahun di Hebron dan 33 tahun di Yerusalem. Kemuliaan saudara, dia dihormati dan dia disegani karena dia menjadi seorang raja. Yang kedua adalah dia merebut daerah yang belum sempat direbut oleh Yosua. Itu petanya saudara, bahwa seharusnya tanah perjanjian itu adalah yang Daud kuasai, tapi Yosua sampai mati tidak sempat sampai selesai. Daud kemudian menggenapi janji Tuhan untuk Israel. Yang berikut adalah dia kaya diberkati Tuhan. Saya ulang ayat ini, maksudnya adalah begini, sedang kasih Tuhan, bahwa untuk sumbang saja sampai sekian banyak. Saya percaya bahwa Daud kekayaannya bukan main-main. Dia diberkati Tuhan, tapi juga dia jadi berkat dengan semua yang dipercayakan Tuhan kepada dia. Karena itu jadilah orang percaya, jangan pelit. Jadilah berkat bagi orang lain, karena ini juga jadi budaya hidup Daud. Dan yang terakhir adalah dia tidak pernah kalah dalam peperangan saat dia menjadi raja. Sekalipun kita melihat bahwa ada kasus-kasus saat dia sudah jaya, ada beberapa hal yang dia lakukan, 2 dosa besar yang menurut Alkitab, dosa perzinahan dengan Batseba, dan kemudian dosa kesombongan. Dia mencoba menghitung jumlah rakyat atau tentara yang bersama-sama dengan dia, dan tentu juga dia bertobat, dan firman Tuhan mencatat meninggal dalam kemuliaan Tuhan. Tapi Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, saya percaya bahwa semua kita punya mimpi, pelayanan kita diberkati Tuhan, usaha dan pekerjaan kita diberkati Tuhan, keluarga kita, anak cucu kita diberkati Tuhan, studi kita diberkati Tuhan. Apa yang terjadi di depan kita yang kita lihat adalah sesuatu yang merupakan kebaikan-kebaikan yang akan kita alami. Tapi perlu dimulai dengan investasi. Amin saudara, saya simpulkan bahwa sekecil apapun tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada saudara, lakukan dalam kesetiaan dan ketaatan. Karena itu modal yang Tuhan lihat untuk dipercaya lebih lagi. Yang kedua adalah sekecil apapun talenta yang Tuhan berikan, saudara kembangkan itu. Latih hidupmu untuk saudara maksimal dan jadi berkat. Apalagi saudara ada seorang pemain musik atau seorang punya potensi atau talenta dalam pelayanan saudara, jangan pernah main-main untuk itu. Dan yang ketiga adalah suka mempersembahkan korban, tidak pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Untuk Tuhan dia habis-habisan memberikan yang terbaik. Bahkan Alkitab mencatat orang berhenti menghitungnya karena persembahannya saking banyaknya dia korbankan untuk Tuhan yang sudah begitu baik bagi dia, sehingga pada akhirnya dia menerima kemuliaan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, hari ini saya ajak kita semua, saudara yang merindukan masa depan yang lebih baik dalam rumah tanggamu, usaha pekerjaanmu, karirmu, atau apapun saudara, modal ini. Belajar dari Daud, setia dan taat, gigih dalam belajar, dan habis-habisan dalam mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tuhan yang memperhitungkan semuanya. Tuhan berkati saudara, mari hari ini kita akan berdoa bersama-sama. Dan tentu kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu terlibat dalam ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus, Bapak Ibu bisa persiapkan roti dan anggur saudara, dan kita akan berdoa bersama-sama untuk kita masuk di dalam perjamuan kudus. Bapak, hamba selesai bicara, tentu hamba terbatas. Tapi hamba berdoa supaya Roh Kudus menolong setiap kami umat-Mu. Ketika kami mendengarkan pesan Tuhan ini, Engkau bicara bagi kami. Sehingga pesan ini mengubahkan kami, orang-orang percaya, yang hidup kami lebih berkenan kepada Engkau.
Dan hari ini kami akan sama-sama ambil bagian dalam perjamuan kudus, layakkan hamba-Mu dan seluruh umat-Mu, agar kami layak dipersatukan dengan tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu angkat roti di tangan kanan saudara. Kalau bicara tentang mempersembahkan korban, Yesus pun sudah mengajarkan kepada kita. Jangankan harta kekayaan, nyawa saja dia korbankan untuk kita. Artinya dia mau menjadi contoh bagi kita di dalam hal mempersembahkan korban. Percaya Bapak Ibu Saudara bahwa roti yang saudara angkat ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus. Makan bersama dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu pindahkan cawan di tangan kanan saudara. Kami mengucap syukur bahwa setiap kali kami melakukan perjamuan kudus, maka kami sedang mengingat akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib untuk kami. Darah yang tercurah sampai titik penghabisan, bicara tentang penebusan yang sempurna bagi setiap kami. Tapi juga bicara tentang haleluya, perlindungan yang sempurna, tapi juga bisa bicara tentang kesembuhan bagi setiap kami yang terluka, yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bahwa cawan yang saudara angkat adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Minum bersama-sama dalam nama Yesus. Bapak Ibu buka tangan sama-sama dan kita berdoa. Diberkatilah umat-Mu, diberkatilah rumah tangga mereka, diberkatilah kesehatan mereka, diberkatilah usaha dan pekerjaan mereka untuk semakin diberkati dan jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Dan diberkatilah seluruh karir mereka, studi mereka, dan bahkan seluruh kehidupan mereka mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Salam, salam, salam.